Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Apakah Musa pernah jumpa dengan Nabi Muhammad? Jaraknya 4076 tahun dari Musa sampai Nabi Muhammad. Belum pernah jumpa. Musa pun kaget ketika Allah katakan umat Muhammadin, umat Muhammad. Jauh dari pandangan Musa, dari pikiran Musa membayangkan mana laki-laki yang bernama Muhammad ini. Tidak ada dalam catatan para nabi. Barulah sekarang ini muncul 4076 tahun kemudian datanglah umat Muhammadin, umat Islam. Diberikan Taurat itu di Bukit Tursina. Kaget Musa bertanya, siapa Muhammad itu? Ya Allah, ya Tuhanku. Nabi yang kemudian membimbing umat dari suku, kaum, bangsa dan bahasa maka ujung ke ujung dunia. Inilah sekarang umat Islam. Semua ahli kitab tahu sejarah itu, bahwa Nabi yang terakhir yang akan datang menyempurnakan semua kitab-kitab samawi adalah Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya sering berdakwah kemana-mana. Beruntung kita beragama Islam. Ini bukan agama nenek moyang, bukan agama nenek moyang. Ada orang bilang, oh ini Islam nenek moyang, ini mualaf. Oh, siapa yang ngaku mualaf? Tidak ada dalam kamus Al-Quran itu mualaf, istilah mualaf. Tidak ada. Yang ada muhtadin. Mayyah dilau wal muhtadin wa mayutlil faulaika humul khasrun. Mualaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Mualaf. Habis bujukannya murtad lagi. Nah, ini kalau mualaf. Jadi saya tidak percaya dan saya tidak terima kalau dipanggil mualaf. Satu, kalau kita ada perbedaan, saya Islam nenek moyang, kamu mualaf, kamu Islamnya asli, saya tidak. Oh jangan. Istilah mualaf ini jadi bahan lawakan, pelawak sering pakai. Oh kamu kayak mualaf. Jadi mualaf itu identik dengan satu, bodoh. Yang kedua, imannya lemah. Yang ketiga, mualaf itu identik dengan susah. Datang ke masjid minta-minta, itu identik dengan itu. Karena banyak orang yang masuk Islam cuma mau kawin. Banyak masuk Islam hanya ikut-ikutan. Banyak yang masuk Islam menghindar dari kesusahan, datang ke Islam. Dia pikir kalau masuk Islam di sana akan dapat pertolongan. Insya Allah, saya sudah bilang berulang-ulang, tidak ada juru cari selamat masing-masing. Tidak ada urusan dengan kondisi negara yang begini. Kita hidup di tengah banyaknya dusta dan kemunafikan. Ya, ada yang bertanya, Ustadz percaya rezim Prabowo? Insya Allah saya percaya. Ada cahaya ke depan. Amin ya Rabbal. Karena Prabowo punya menteri-menteri ini orang-orang yang berkompeten, termasuk Menteri Agama. Nah, ini kawan saya, Prof. Nasaruddin Umar. Yang pernah Bapak Ibu beli buku saya, itu yang memberi sambutan Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Sekarang sudah jadi Menteri Agama. Beda dengan menteri yang dulu, Bahlul, siapa ini, Yakut. Nah, apa-apa, itu bukan wahabi di lisan, itu tidak merusak kata-kata saya, karena ini dakwah dan itu fakta. Amin ya Rabbal. Kalaupun berdosa, yang mengaminkan juga berdosa kita. Sudah, kita kan sudah buka puasa tadi. Nanti kita tutup besok lagi, insya Allah. Tapi yang namanya batil tetap batil. Batil tetap batil. Hak kita tegakkan. To revive the truth, to bury the passion. Mengangkat kebenaran, menguburkan yang batil. Nah ini dia. Jadi ketika Taurat diturunkan, 500 tahun kemudian, malam ke-12 diturunkannya Zabur Daud. Malam yang ke-12, Zabur Daud diterima oleh Nabi Daud. Atau di kitab Kristen disebut dengan kitab Mazmur, atau di kitab Yahudi mengatakan Mizmor. Kemudian dari kitab Zabur ini malam yang ke-12, 1600 tahun kemudian diturunkanlah Injil, Gospel. Injil ini diturunkan pada malam ke-18, diterima oleh Nabi yang bernama Isa
alaihissalam. Jadi Injil itu bukan kitab orang Kristen. Injil itu adalah kitab umat Islam. Suratnya jelas, surat Maryam, An-Nisa, semua surat yang bersinggungan dengan Kristen dan Al-Masih itu adalah Injil. 1200 tahun kemudian, malam ke-27, malam Baroah, malam ganjil, diturunkannya, disempurnakannya Syahrul Ramadan allazi unsila fihil Quran hudalin nasi wa bainati minal huda wal Qur'an. Pembeda antara hak dan batil. Sempurnalah kitab samawi. Jadi Injil itu disempurnakan dalam Al-Quran. Kami masuk Islam karena kami mencari tahu dasar kebenaran ini dan meminta kepada Allah, berikan kami petunjuk, berikan kami kesabaran. Jadi modal dalam Islam ini cuma satu: sabar, jujur, dan selalu setia. Jujur dalam mempertahankan keyakinan tauhid. Kami kemana-mana berdakwah, alhamdulillah, satu demi satu dosa-dosa kami diampuni. Amin ya robbal. Tertutup dosa-dosa kami. Pergi berdakwah kemana-mana, alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih memberikan sehat Pak Imam. Pulang dari sini kemarin, saya masuk rumah sakit. Saya WA ke beberapa pengurus. Saya di ICU Pak. Tidak sadar. Dokter sampai ngomong, Bu, nanti kita lihat besok pagi kalau Bapak ini masih hidup. Istri saya sampai menangis. Semua kaki ini penuh dengan infus. Kaki ini infus. Habis urat-urat di badan saya semua diinfus. Dalam hati saya, alhamdulillah. Kalaupun saya kembali malam ini, jumpa saya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa kami melihat wajah Rasulullah. Diam saya di kamar yang sunyi ICU. Tidak boleh dikunjungi oleh istri. Mohon maaf, sampai buang air pun sudah kami tidak sadar. Inilah penyakit yang bertahun-tahun baru saya sadar. Ya Allah, bukan cuma Engkau ampuni dosa-dosa kami, semua yang dari kafir dalam tubuh ini Engkau bersihkan. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, dibersihkan terlebih dahulu. Jadi ibu bapak, mendapatkan iman Islam itu tidak mudah. Bukan hanya diuji, bukan cuma dicaci maki, difitnah, tapi juga kita akan bertanggung jawab mengenai tubuh kita ini yang pernah berdosa di hadapan Allah, memakan makanan haram. Awas, nanti kita masuk Islam dibersihkan oleh Allah. Bukan berarti kita puasa begini sudah bersih, tidak. Dosa ini ibarat baju yang saya pakai, gamis yang saya gunakan, dari rumah sudah disetrika, dicuci bersih, sebentar kena keringat, penuh keringat, bau keringat, mulai berdaki. Nah, itulah hidup manusia, muslim maupun orang kafir sama, sindur pelaku dosa. Setiap saat kita berbuat dosa. Wa ma umari'un nafsi inna nafsala amaratun bisu'i illa marrahimar rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu yang menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Apa itu? Puasa, saum Ramadan. Nafsu kita diberi rahmat oleh Tuhan. Lalu ibu bapak bertanya, apa orang kafir juga puasa? Puasa apa itu? Puasa. Orang kafir puasa, tapi jarang dia puasa. Ada satu gereja yang setiap harinya, hari Sabat, hari Sabtu, dia berpuasa. Sepanjang umur dunia ini dia berpuasa. Gereja Adventis. Bahkan mereka lebih kritis daripada orang Islam dalam soal dietary, soal makan. Mereka tidak minum kopi, mereka tidak minum teh, hanya air putih. Mereka juga tidak memakan daging. Mereka tidak memakan binatang hewan yang berkuku belah. Kambing, sapi, semua daging di dunia ini mereka tidak makan. Itu paling enak kalau mereka masuk Islam. Mereka lebih secret, mereka lebih hati-hati dalam persoalan makanan. Gereja Adventis. Dan setiap hari Sabtu dia berpuasa. Bagaimana konsep orang kafir berpuasa? Protestan Adventis berpuasa dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi.
Ya, saya masih pendeta dulu, berpuasa dari jam 12 sampai jam 12 malam lagi. Ini ada istri saya yang dari kafir juga. Dia pernah puasa 3 hari 3 malam. Wallahi. Kami pernah puasa 3 hari 3 malam. Ada orangnya sekarang, masih hidup, belum mati. Itu sama-sama kami dari kafir. Ini memang ketika kami masuk pedalaman Papua, saya memimpin jemaat di Papua, ya, setiap saat pasti ada bayi yang menangis. Kami ambil, kami pelihara di rumah kami di Sorong, Papua. Banyak sekali anak-anak Papua yang kami tampung di rumah. Sampai kepala dinas sosial, masih ingat saya, Dr. Randus Yos Papami, memberikan bantuan setiap bulan itu 1 ton beras. Karena kami pelihara anak-anak kecil. Saya dan istri berpuasa 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Wallahi. Begitu. Lalu jemaah bertanya, kenapa? Ada apa orang kafir berpuasa? Sampai hari ini masih ada pendeta-pendeta yang berpuasa. Untuk apa? Kalau ditanya, mereka mengatakan karena kami menghadapi pergumulan berat di depan. Kalau menghadapi masalah yang besar, mereka berpuasa. Beda dengan kita, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita konsepnya berpuasa karena menghormati diturunkannya firman Allah, kitabullah. Semua kitab samawi itu termasuk di dalamnya Taurat dan Injil diturunkan pada bulan Ramadan. Kita berpuasa karena itu, menghormati diturunkannya kitab firman Allah, mujizat terbesar yang diberikan kepada manusia. Ada yang percaya kitab ini, itulah namanya mukmin, orang yang berserah. Ada yang tidak percaya, namanya kafir, orang kafir, kafirun. Mereka tidak percaya. Lalu mereka membuat kitab sendiri dengan mengangkat pemimpin mereka, ahli kitab. Jadi sudah jelas pada kita bahwa berpuasa bukan cuma dosa-dosa kita diampuni, dijamin bahwa keselamatan bagi orang-orang beriman, umat Islam. Itulah sebabnya kami keluar dari agama Kristen. Kami mencari tahu dan ingin mendalami lebih banyak lagi bagaimana kehidupan para nabi sebelum menerima firman. Semua nabi mendapat firman Allah yang diturunkan mulai dari kitab Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan, bulan yang panas. Itulah tersusun namanya Al-Quran Nur Karim. Pertamanya adalah Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Makanya apa yang dikatakan Nabi Isa terjadi ketika datangnya Nabi Muhammad SAW. Kalau orang bertanya, apa kehebatan Al-Quran itu? Kehebatan Al-Quran itu sebelum datang, sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Isa, Nabi Muhammad tidak pernah jumpa dengan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa mampu merisalahkan apa yang akan terjadi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau akan datang ke dalam dunia. Nabi Isa sudah menyampaikan. Bahkan sebelum Nabi Isa juga, Nabi Musa sudah tahu bahwa akan datang seorang yang bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pendeta mau terbuka, jujur dan berani menderita, hidup apa adanya dalam Islam, insya Allah pasti akan masuk Islam. Namun tergantung daripada hidayah. Kalau Allah tidak kasih hidayah, sampai kapanpun kafir tetaplah kafir. Bersyukur kita ibu bapak, alhamdulillah. Saya belum tahu kalau ceramah di sini harus dimulai pada sholat isya ya, sebelum tarawih ya Pak Imam. Sesudah tarawih, ya sesudah tarawih. Oh witir. Ya yang tadi saya suruh usahakan selesaikan sampai witir, insya Allah ya. Karena ini juga saya besok mau berangkat ya, tanggal 3 saya dan istri sudah menuju ke bandara karena penerbangan ke Ternate itu jam 2 malam. Jam 2 malam, dia jam 2 malam dini hari. Bukan malam ini, malam besok. Jam 2 malam dini hari. Kami naik pesawat langsung Garuda. Karena kalau dia transit sampai 5
17 jam. Dia harus laksanakan transit ke Balikpapan, ke Makassar, ke Manado. Jadi panjang sekali perjalanan. Saya bilang panitia di sana, tiket langsung. Jadi kami naik Garuda 3 orang, saya, istri, anak. Insya Allah mohon doa dari jamaah agar kami tiba di Maluku, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Terutama kondisi kesehatan saya. Alhamdulillah saya tidak bisa ikuti sholat berdiri karena sudah hampir 3 bulan ini. Saya sudah pernah paksa, habis saya sholat baru 2 rakaat saya sudah roboh, kena serangan jantung. Nggak tahu luka kecil di kaki ini bikin saya, bukan orang kira gula, bukan gula ini, karena gula saya setelah diperiksa, gula saya ini cuma 93. Jadi kata dokter jangan juga terlalu rendah Ustaz, minum gula. Oh saya bilang siapa minum gula dok? Enggak, ini pada waktu bengkak kaki saya semua, seluruh badan bengkak, setiap ceramah saya suruh pijat. Saya tidak tahu kalau saya mengidap pembengkakan jantung. Setiap datang di masjid mau ceramah, ada yang mengaku saya ahli pijat Ustaz. Sampai di Sukabumi, Cirebon, semua ahli-ahli datang. Setiap kali saya mau ceramah, dipijat dulu. Akhirnya kata dokter, ini akibat pijat. Sebenarnya jangan dipijat Ustaz, ini pembengkakan jantung. Dokter yang periksa. Jadi jantung lari ke bawah, tidak kembali lagi darahnya ke jantung. Pompanya sudah tidak kuat, lemah. Ditanya, apakah Ustaz ada keluarga yang penyakit jantung? Tidak ada Pak. Tidak ada dok. Oke, kalau begitu kita buka sedikit. Enggak dok, kalau boleh pasang ring. Oh nggak bisa Ustaz, nggak boleh. Bagus jantungnya Ustaz, tapi agak tersumbat. Kenapa? Karena forsir tenaga kesana kemari, kayak tenaganya terlalu forsir, dakwanya terlalu semangat kemana-mana. Nah itulah, kami sudah tidak pikir apa mau terjadi dalam hidup, yang penting dakwah. Kami keliling pakai mobil, ya karena ini ke Maluku jauh, waktunya juga bulan puasa, mobil kami tinggalkan naik pesawat. Andai bukan bulan puasa, saya hajar juga pakai mobil ke sana. Ya, kalau ke akhirat bisa, saya ke akhirat pakai mobil Pak Imam. Ya, begitu dia. Itu dia. Jadi kami suami istri, alhamdulillah, ibu bapak jangan takut. Kami kemana-mana tidak pernah pakai manajemen. Ya, kami kemana-mana, insya Allah ikhlas karena Allah. Jadi kami tidak mau dari dulu. Kami berdakwah bukan untuk mencari yang lain. Qotbatun fisabilillahi aw raqatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Langkah kaki saya ini sudah dicatat oleh malaikat. Sudah keliling kemana-mana. Alhamdulillah. Ada tisu Pak Imam? Jadi saya, ibu bapak, saudara-saudaraku, dalam kondisi yang begini meminta doa kepada bapak ibu saudara semua agar kami sekeluarga selalu diberi kesehatan, terutama saya. Dalam posisi ini pun saya habis buka puasa, sebenarnya saya tidak boleh puasa, tidak boleh. Dengar tadi kan yang GERD, apa namanya tadi, sendawa, itu saya. Nah ini apa namanya, penyakit mah saya udah lambung saya sudah tinggi, tapi saya paksa tidak bisa, kecuali mati baru saya berhenti. Ya, mati karena puasa, tidak ada orang mati karena puasa. Insya Allah mudah-mudahan 30 hari selesai sembuh, amin. Itu dia, mudah-mudahan lah 30 hari ini sembuh karena puasa saum. Kita juga di rumah sakit kemarin sebelum diperiksa disuruh dokter puasa. Ustaz, puasa dulu 1 malam. Iya dok, karena besok akan disuntik dan obat keras yang kami masukkan. Jadi saya puasa, disuruh puasa. Dokter aja suruh puasa. Jadi saya yakin dengan puasa kali ini Allah akan sembuhkan semua penyakit saya. Doa jamaah saja saya minta, dan kita selalu setia bersatu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, Allah berikan kesehatan kepada kita, dan apa yang kita cita-citakan terjawab di bulan Ramadan ini.
Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, Ibu Bapak. Saya sudah nggak enak. Mungkin Ibu Bapak ada persiapan banyak di rumah sana, ya. Ada yang mau siapkan untuk sahur, sudah terganggu dengan ceramah ini. Jadi saya kira perkenalan saja bahwa kemarin pulang dari masjid ini, saya dan istri langsung masuk rumah sakit saya. Jadi doa sebanyaknya dari jemaah. Saya kira itu Pak Ustadz yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua. Barakallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.